mahasiswanya itu udah belajar yang lain, jadi ke tempat ke materinya lebih mendalam, bukan pengenalan dasar-dasar lagi, nggak mengenalkan akar, batang, dan daun lagi, karena dianggap waktu SMA sudah belajar. Tapi ternyata setelah penyelarasan kurikulum dianggap yang dasar-dasar itu pun perlu. Jadi kami punya kelas kerjasama dengan perusahaan Minamas, perusahaan kelapa sawit. Jadi yang rekrutmennya itu kerjasama antara IPB dengan perusahaan tersebut. Untuk mapelnya KTPH, jadi kemarin ada 3 proyek tanaman hias, yaitu perbanyakan tanaman hias pucuk merah dan juga hidroponik dan ada kultur jaringan. Jadi kemarin di penyelarasan ada 3 proyek. Nah, nanti karya-karyanya itu yang diselaraskan dengan kebutuhan yang di industri. Karya-karyanya itu yang diselaraskan. Itu yang diselaraskan. Iya. Jadi memang bukan jadi kegiatan masing-masing ya, ada penyusunan bahan ajar sendiri, penyelarasan kurikulum sendiri, tapi nggak nyambung, bukan gitu ya Bu ya? Udah nyambung gitu. Memang kemarin itu kita sudah melakukan penyusunan bahan ajar. Di penyusunan bahan ajar itu ada capaian pembelajaran yang dikeluarkan oleh pemerintah itu berdasarkan Permen 262 itu sudah dianalisis. Jadi setiap mata pelajaran itu sudah ada capaian pembelajarannya. Nah, di situ dianalisis berdasarkan tujuan pembelajaran lagi yang hendak dilakukan. Di tujuan pembelajaran itu ada alur tujuan pembelajaran yang diambil dari setiap elemen pembelajaran. Nah, dari situ maka disusunlah modul ajar. Modul ajar sampai dengan asesmennya. Nah, dari hasil itu kemudian diambillah dari setiap modul bahan ajar itu dibuatkan pembelajaran yang berbasis proyek, dibuatkan namanya job sheet. Jadi diambil, jadi ada benang merahnya diambil dari situ. Kemudian kemarin alhamdulillah kita sudah menyusun proyek dari hidroponik, kemudian tanaman hias sama kultur jaringan. Karena diambil dari modul tadi yang sudah disusun, yang diselaraskan kembali dengan industri dari modul yang sudah dianalisis tadi. Sehingganya presentasikan dilihat kembali secara bersama supaya itu menjadi satu dokumen. Nantinya kita akan mulai persiapan. Jadi anak-anak itu tinggal melihat saja, oh begini ini yang kita laksanakan. Misalnya saya beri contoh proyek kegiatan hidroponik, tentang hidroponik. Jadi hidroponik itu dia bisa butuh berapa, 3 bulan Pak Iqbal ya? Yang hidroponik? Ya. Proyek 3 bulan. Nah, jadi prosesnya itu Bu, jadi pembelajaran proyek hidroponik itu butuh waktu 3 bulan. Jadi dari bulan pertama sampai dengan bulan ketiga itu dia ada kegiatannya. Setiap kegiatan itu anak-anak bisa melihat, oh mulai dari persiapan sampai dengan pemasaran. Pemasaran. Jadi memang nanti kalaupun ada 2 kesempatan jadinya ya Bu, bisa bekerja di industri atau malah buka usaha sendiri dari siswa yang lulus. Terima kasih. Kemudian tadi udah dibahas juga ya di pedagoginya, kemudian di asesmennya. Kemudian ini untuk Merdeka Belajar ada beberapa mendampingi kepala sekolah dalam mengelola sumber daya sekolah dengan berbasis data, mendampingi kepala sekolah dan tim dalam mengembangkan teaching factory sesuai standar Mitra Dunia Kerja, mendampingi kepala sekolah dan tim dalam pengembangan program SMK sebagai pusat keunggulan, melakukan in-house training bagi PTK pada penggunaan platform teknologi dalam pembelajaran, pengelolaan pendidikan, bursa kerja khusus dan atau sistem penelusuran tamatan atau research study. Kemudian nanti ada kerjasama yang ini tadi, ini ada BRUD udah
Kesulitan kami saat ini adalah bagaimana mendapatkan industri yang benar-benar bekerja sama dan membantu.